Al-Mukarramun, para sesepuh menakib, para pemimpin khataman, dan para pengamal ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 12 November 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1444 Hijriah adalah Rabiul Tsani. 11 Rabiul Tsani itu adalah wafatnya Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau telah melaksanakan, mengamalkan, dan mengajarkan risalah Islamiyah sehingga beliau itu bergelar Syekh Muhyiddin, menghidupkan kembali agama. Setiap ulama punya gelar-gelar tertentu. Seperti Syekh Imam Al-Ghazali itu disebut Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu sebagai referensi dan argumentasi tentang keagamaan. Karena agama kadang-kadang diserang oleh orang-orang yang anti agama, sekuler, sehingga agama itu dianggap remeh-temeh, seperti suatu tidak ada harganya. Orang-orang sekuler, orang-orang ateis, itu mereka tidak memakai agama, karena agama itu dipandang akan menjadi candu bagi manusia. Padahal agama ini adalah rasa kasih sayang Allah yang diturunkan Allah kepada manusia. Menurut Aristoteles, sebenarnya manusia itu bisa menapaki jalan kebenaran ketika akal pikiran dan perasaannya berjalan. Kalau saja akal pikiran dan hati nuraninya, makanya hati nurani, nur, cahaya Tuhan, hati itu, kalau dia terus berjalan dengan dua ini, akal pikiran dan hati nuraninya, insya Allah akan benar manusia. Dan mengerti mereka itu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Manusia bisa membedakan. Tetapi kadang-kadang akal pikiran manusia ini ditumpangi oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya yang terlalu berlebihan, sehingga akal pikirannya tertindas atau terkooptasi oleh kekuatan syahwatnya. Sehingga yang namanya syahwat tidak ada akal pikiran, gabrus-gabrus saja, melanggar aturan baik dan buruk, menah dewek saja. Nah, ketika akal pikiran dan hati nurani itu disatu padukan, sebenarnya ini akan memberikan cahaya manusia. Tetapi tidak cukup dengan itu, Allah sangat kasih sayang kepada manusia itu agar tidak terjerembab dalam jurang kesalahan, persengketaan, dan segala macam itu, diturunkanlah risalah agama. Jadi agama ini menyempurnakan keselamatan manusia. Tetapi dengan agama sudah diturunkan pun masih ada juga manusia yang berbuat salah. Mestinya secara teoritis kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia itu akal pikiran dan perasaannya ditambah dengan agamanya, ini sudah masuk surga semua. Nah, agama pun kadang-kadang dijadikan hawa nafsu atas nama agama. Atas nama agama, tetapi hawa nafsunya jauh lebih besar. Ini juga berbahaya. Kadang-kadang dia mengucapkan takbir, Allahnya nggak tahu di mana ya. Tetapi hawa nafsu dia yang lebih tinggi, emosinya yang lebih tinggi. Itu kan masalah. Mengucapkan takbir, tetapi sambil mendolimi orang lain, menganggap dia paling benar, ini juga ada. Hanya dengan ilmu tasawuf akan dimengerti. Hati manusia ketika mengucapkan takbir, tetapi kosong hatinya, tidak ada rasa di dalam hatinya zat yang maha berkuasa, yang ada adalah emosi. Ketika membaca takbir pun bisa jadi Allah kecil, tetapi hawa nafsunya yang dibesarkan.
Nah ini hanya dipelajari di tasawuf dengan thariqah. Tadi dalam tanbih bisi kasrik ku iblis. Nyelip itu tidak terasa, menyelipkan di dalam perasaan sehingga dia akan salah. Kita lihat banyak orang ya, rasanya menjadi sufi tetapi sebenarnya mutasawwifah, kesufi-sufian saja. Nah, ini banyak kita lihat. Oke. Warisan Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani kemarin tadi yang sudah dibacakan tadi ada 8 hakikat di dalam menjalani tasawuf. Bahwa kita ini kalau dengan sifat yang 8 ini sebenarnya sudah mencirikan menjadi seorang sufi. Tetapi menjadi sufi itu perlu diasah, perlu dilatih. Perlu dilatih. Yang pertama bahwa seorang yang akan memasuki dalam dunia thariqah itu harus dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu adalah modal pertama. Kesungguhan ini adalah niatan. Ya. Bahkan niatan ini akan meninggalkan seluruh apa-apa yang sudah kebiasaan yang tidak baik. Ya. Iradah, keinginan ini. Kalau kita masuk di dalam thariqah itu harus ada keinginan menjadikan amaliyah ibadah kita menjadi lebih baik. Sehingga matar pemajarat alehil ada. Kadangkala adat istiadat yang kebiasaan kita yang tidak baik itu ditinggalkan karena ada keinginan ingin berkualitas menjadi amal thariqah. Nah, amalan thariqah ini sebenarnya amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru kita, amalkan dengan sungguh-sungguh, kemudian ditambah dengan amalan-amalan nafilah, sholat-sholat sunnah, itu adalah mengasah diri, mengolah diri. Karena pengaruh sholat ini, amalan-amalan sholat, amalan-amalan zikir itu membersihkan diri kita. Sehingga apa? Seluruh apa yang kita rasakan itu pekaan nuraninya. Seperti zikir ya. Zikir kita lakukan dengan sungguh-sungguh terus. Memang melelahkan. Tetapi di balik kelelahan itu itulah prosesnya. Proses menggali. Nah, kalau begini sebenarnya syariah saja, ceramah, taklim segala macam ini sebenarnya yang lebih membekas itu diolah diri. Sama seperti air itu 2 macam. Ada air hujan itu dadakan, ya kan? Ceramahan segala macam ini syariat. Tetapi ada air yang sebenarnya yang kita harus dapatkan dari hasil penggalian kita dari air sumur. Maka kata Imam Abdul Wahab Asy'arani yang juga dikuatkan oleh pengarsa Abah dalam kalimat pendeknya itu ada 2 macam air. Air syariat, air hujan itu air yang dadakan. Semua orang yang perlu dan tidak perlu diberi. Tetapi ada air yang harus digali oleh diri kita, yakni air menggali air sumber. Nah, seorang thariqah, pengamal thariqah itu menggali air itu sendiri. Air sumur. Kalau sudah ketemu air sumurnya, itu ma'an ghadaqah. Sangat segar dan tidak pernah akan habis. Air yang keluar dari kejernihan amalia. Ya. Makanya hati nuraninya menjadi tenang, menjadi cerah berpikirnya. Dan ini teorinya gampang, tetapi ketika diusahakan, diamalkan, dirasakan, ya masing-masing. Sehingga apa? Cahaya thariqah itu ada di masing-masing. Dan setiap kita, kenapa mau duduk-duduk di sini? Itu karena pasti ada sudah rasanya. Orang cahaya rasanya belum. Sebenarnya merasakan itu juga ada proses-prosesnya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan air ma'an ghadaqah itu, air dari sumber rohani itu, dia akan lebih tenang. Dan itulah laduni miladun ilmu.
ilmu dari pengetahuan Allah. Jadi ada prosesnya. Kalau ceramah-ceramah saja itu adalah air hujan, tapi kalau kita menggali sendiri dari amal yang kita, termasuk dari tadi aurat-aurat, dari khotaman, kita resapi, ada rasanya. Jadi di dalam thariqah itu merasakan. Maka pengarsa Abah sering berwasiat, rasakan kalimat, ya rasakan. Jadi harus dirasakan. La ilaha illallah. Rasakan. Jadi kalimat merasa itulah di tasawuf. Kalau hanya dipikirkan, itu adalah bahasa syariat dan bahasa filsafat. Logika, oh ya bayangan. Kalau dirasakan, itu masuk ke tasawuf. Ya. Ini zauq namanya. Zauq itu zauq ya, di dalam perasaan terdalam. Nah, kita merasakan sedikit-sedikit amalan. Jadi zikir yang kita lakukan, khotaman ataupun apa saja, ini tidak hanya di mulut saja, tetapi bagaimana dirasakan kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Karena dalam aurat-aurat yang sudah ada di dalam khotaman itu sudah tajribiyah, sudah terpuji, sudah bisa mengantarkan para pengamal thariqah itu wusul ilallah. Masa kita tidak bisa? Kayak begitu. Kalau amalan-amalan yang ada di dalam thariqah ini sudah bisa mengantarkan sekian banyak ikhwan, sekian banyak ya, pengamal-pengamal, guru-guru mursyid dan sebagainya, ini sama amalan. Cara menggalinya, cara merasakan. Cuma ya, kalau kita tidak bisa merasakan ini di dalam rasa bertasawuf, ini rugi. Jadi kita masuk ke dalam dunia thariqah itu harus dengan iradah, keinginan-keinginan yang betul-betul ingin masuk di dalam. Wa idza tarkul abdi ta'ada, jadi gini. Didapatkan menurut Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fatarkul najarat alaihil ada, kadang-kadang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu adalah sudah masuk dalam dunia thariqah sebenarnya. Wa tahqiq nuhudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tarku masiwahu. Kemudian meyakinkan hatinya bangkit, nuhudul qalbi, kebangkitan hatinya, ruhaninya. Ketika zikir merasakan hatinya, nuhudul qalbi. Nuhud itu nahdah, bangkit. Jadi ada hatinya harus dimunculkan. Nuhudul qalbi fi talabil haqqi, di dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku masiwahu, mengabaikan yang lain. Nah, ketika zikir itu dengan merasakan kita ingin tertuju hati ini hanya kepada Allah. Nah, coba ini difokuskan. Fa idza tarkul abdil 'adata allati hiya hududud dunya wal ukhra fatajarrad hina idin iradatu. Nah, ketika dia bisa menafikan selain hatinya hanya kepada Allah, mengesampingkan dulu aspek-aspek duniawiyah ataupun tujuan-tujuan ukhrawiyah yang lain, hanya kepada Allah saja. Kadang-kadang kita ini tujuan ukhrawiyah pengen surga, ya, pengen pahala. Coba ditinggalkan dulu yang itu, hanya kepada Allah saja dulu. Sudah pasti itu namanya surga dan pahala akan didapat. Jadi di thariqah itu mengajarkan fokus hati dan perasaan ini hanya kepada Allah. Insya Allah tujuan ukhrawiyahnya, pahala, surga dan sebagainya akan didapat. Sebenarnya orang menuju ibadah dengan harapan ada pahala atau surga benar juga, karena ada perintahnya. Allah ngiming-ngimingi. Tapi ente kabita ku iming-iming eta, tapi kabita anu masih iming-iming. Thariqah itu naik bukan hanya pada hadiah, tetapi yang memberi hadiahnya, yang dicintai pada si pemberi hadiahnya. Kalau orang awam mah ingin hadiahnya, hadiah mah 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Tapi ingin dicintai bagi yang memberikan hadiah itu jauh lebih utama.
hadiah mah sedikit. Kalau dicintai oleh si pemberi hadiah itu lebih utama, yang tak terbatas itu. Makanya kata Sultan Aulia, memasuki dunia toriko itu harus dengan sungguh-sungguh, ulah pakai ngeri. Jadi kita mencoba mengamalkan toriko ini dengan merasakan wusul ilallah, menuju Allah. Tujuan kita, hati kita ketika zikir itu Allah yang beri. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah, hanya pada Allah. Nah, wal iradatu muqaddimatun ala kulli amrin. Nah, keinginan yang seperti inilah yang akan menjadikan tujuan utama segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Jadi wusul ilallah ini harus menjadi amalan kita, menjadikan tujuan kita, iradah kita. Semua yakin buhal qasdu, semua fi'lu. Dengan keinginan-keinginan seperti ini akan menjadikan tujuan kita menuju Allah. Jadi ketika zikir itu hanya dengan Allah. Pantangkan hati. Sudah ada ketika ditanamkan talqin zikir, hati kita itu sudah dima'rifatkan dengan Allah. Dan lapisan-lapisannya ini, kefokusan kita, khusyuknya kita. Nah ini yang perlu kita latih lagi, dilatih terus gitu. Ya. Saya berbicara seperti ini sama, sedang berupaya khusyuk, wusulillah. Tadi ya, kalau tujuan-tujuan ukhrawiyah, pahala, surga dan sebagainya itu, insya Allah itu sudah pasti. Nah hati itu kalau sudah dicintai oleh yang dicintai, yang mencintai al-mahbub. Tadi suratan kepada Sultan Aulia ini surat dari yang mencintai kepada yang dicintai. Itu Sultan Aulia. Karena Allah yang mencintai Sultan Aulia akan menjemputnya. Nah ini yang sunnah yuqibuhal qasdu, inilah akan memasuki tujuan bertoriko itu. Nah kemudian kalau sudah tujuannya bertoriko itu sudah ini, baru kita pengamalannya. Jadi diniatannya, keinginan kita, niatan dan tujuan kita bertoriko itu wusul ilal, nyampe hati kita. Nah ketika dalam sakaratul maut, kalau kita sudah menyebutkan la ilaha illallah itu sudah pasti. Nah, persiapan kita untuk menjaga kematian kita, untuk menyambut kematian kita, ini wusul ini. Ketika mengucapkan la ilaha, hatinya langsung gemantung ke Allah. Ma'rifat. Insyaallah man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Cuma ini cara berbicara, mengucapkan la ilaha illallah ini. Orang yang belum bertarekat itu mungkin masih dilatih di bibir. Tetapi orang yang bertarekat itu harus masuk dalam kalbunya. Nah ini inti dari nasihat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, 8 sifat itu kemurahan, kemudian kasih sayang, kemudian mengembara, fakir. Kefakiran itu adalah merasakan diri kurang terus sudah dapat Allah. Ya, kemudian isyarat itu harus kepekaan. Jadi orang bertoriko itu isyarat, punya memiliki isyarat, peka gitu. Kepekaan itu dengan isyarat. Oh, isyaratnya begini gitu. Jadi orang bertoriko itu nanti muncul kepekaannya di dalam hati, feelingnya, di dalam perasaannya kan sudah Allah, sudah dibimbing oleh Allah. Kuntu samahu wa basar. Nah, proses zikirnya selain difokuskan, juga amalan-amalan nafilahnya. Nah, amalan nafilahnya sebagai bukti menuju Allah. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang melebihi ibadahnya melebihi dari sesuatu yang sudah difardukan, dia mengamalkan amalan-amalan nafilah, berarti dia telah mencintai Allah. Nah kalau sudah mencintai Allah, Allah mencintainya. Maka Allah ada dalam pendengarannya, perasaannya, dalam penglihatannya, dalam sikap dan semuanya. Jadi ini adalah bergayung bersambut. Selain hati kita dilatih di dalam toriko, tetapi amalan-amalan nafilahnya tidak. Sholat isyraq, isti'adzah, istikharah, lagi sholat duha, sholat sunnah.
Itu harus diamalkan karena akan mengantarkan. Nah ini kesimpulannya, di dalam bertoriko itu harus fokus di sini, pendidikannya di sini, hati kita. Kedua, amalan-amalan kita di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Hadanallahu ya muhammadin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman.